Izin memperkenalkan diri, nama saya Kadyajaman Krisna Wiguna dengan NIM 122330083. Izin untuk mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah pemodelan dan simulasi sistem agroindustri. Yang terhormat Ibu Ulfa. Next. Outline. Ya, yang pertama itu ada latar belakang, kedua itu ada flowchart, ketiga itu ada penjelasan flowchart, keempat itu analisis nilai tambah, kelima itu kesimpulan. Next. Nah, latar belakang. Indonesia merupakan salah satu produsen beras terbesar di dunia, sehingga pengolahan beras menjadi sangat penting bagi ketahanan pangan. Sistem hilir beras mulai dari pasca panen hingga distribusi berperan dengan menjaga kualitas, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat daya saing. Di Provinsi Lampung, produksi padi pada tahun 2024 yang mencapai 2,7 juta ton G- GKG menghasilkan sekitar 1,57 juta ton beras, menegaskan pentingnya sistem hilir dalam mendukung ketersediaan pangan. Next. Berikut, berikut ini adalah flowchart. Ya, flowchart ini menggambarkan arus sistem hilir beras dari tahap pasca panen hingga distribusi. Proses ini dimulai dari pemanenan, pengeringan, penggilingan yang menghasilkan beras serta produk samping sekam dan dedak. Lalu dilanjutkan dengan penyortiran, pengemasan hingga pemasaran ke konsumen, sehingga tahap berperan penting dalam menjaga kualitas dan meningkatkan nilai tambah beras. Next. Penjelasan flowchart. Pemanenan padi. Hasil panen padi disalurkan dalam bentuk gabah kering, kering panen atau GKP. Pengeringan gabah dilakukan untuk menurunkan kadar air menjadi kurang lebih 14% agar layak digiring dan tahan simpan. Metode bisa dilakukan metode bisa manual atau dalam kurung jemur atau dengan mesin dryer. Next. Penggilingan gabah. Gabah dikupas atau adler menjadi beras pecah kulit, kemudian dipoles poliser menghasilkan beras putih. Pada tahap ini muncul produk sampingan berupa dedak dalam kurung untuk pakan ternak dan sekam dalam kurung bisa jadi bahan bakar biomasa. Penyortiran gabah dan grading beras dipilah berdasarkan kualitas, yaitu premium, beras dalam kurung beras bulan, untuk utuh, bersih, medium dan kurung lebih banyak pecah, atau kualitas rendah. Next. Pengemasan. Berikutnya itu ada pengemasan karung curah 25 sampai 30.
50 kilo untuk distribusi ke pasar tradisional atau pedagang besar. Kemasan bermerek 5 kilo sampai 10 kilo untuk pasar modern dan e-commerce. Distribusi pedagang pedagang besar memasok ke pasar tradisional. Pasar tradisional akses masyarakat luas. Supermarket dan minimarket menyalurkan beras premium dalam kemasan. E-commerce tren tren baru menjangkau konsumen langsung. Next, analisis nilai tambah. Analisis nilai tambah adalah metode untuk menghitung berapa besar peningkatan nilai ekonomi dari suatu produk setelah melalui proses pengolahan atau transformasi tersebut. Tertentu. Produk utama beras putih memiliki nilai jual lebih tinggi setelah proses penggilingan. Produk samping dedak sekam dimanfaatkan untuk pakan ternak dan energi alternatif. Pengemasan premium menambah nilai jual karena branding dan daya tarik pasar modern. Diversifikasi pasar, distribusi tidak hanya ke pasar lokal, tetapi juga membuka peluang ekspor. Next, kesimpulan. Sistem hilir beras berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah, menjaga kualitas, dan memperluas akses pasar melalui tahap pasca panen hingga distribusi. Beras tidak hanya menjadi kebutuhan pokok, tetapi juga komoditas strategis bernilai tinggi dengan memanfaat dengan manfaat tambahan dari produk sampingan dan diversifikasi pemasaran. Next, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.